Saya memulai fight di MMA di One Pride itu dari season pertama. Itu tahun 2016 ya kalau nggak salah. Nah pada saat itu saya juga ikut audisi yang di Mahaka, di Sport Mall. Jadi ikut audisi yang pertama, kemudian lolos seleksi dengan nilai A ya pada saat itu, kalau nggak salah. Terus, nah awal-awal tuh nggak tahu tuh bakal dipanggil sama One Pride untuk fight secepat itu. Jadi dari pas lagi abis audisi menuju fight itu kurang lebih cuma sekitar sebulan ya kalau nggak salah, sebulan apa 2 bulan, pokoknya cepet lah. Pas itu kirain masih lama dipanggilnya, jadi masih santai-santai aja. Terus pas lagi gue tanya ke Prof Max, Prof kapan gue tanding? Terus dia bilang kurang lebih tanggal segini nih. Oh serius loh, gue bilang. Itu nggak nyampe sebulan waktunya. Nah dari situ mulai gue panik tuh dulu. Terus gue langsung kontak Mustadi untuk beli. Dulu kan belum ada glove MMA tuh belum dijual bebas, masih jarang. Jadi dulu pakai glove karate dulu latihannya sama Mustadi. Terus gue prepare. Akhirnya ya udah tuh fight tuh di season pertama kali lawan Eduardo Hutagalung. Nah di situ gue menang di ronde pertama dengan finish. Jadi fight kedua gue lawan Sena. Nah sebelum lawan Sena itu sempet gue kena ankle. Jadi fight melawan Sena itu dalam kondisi gue cedera dan gue makan obat pereda nyeri untuk kaki gue. Tapi untungnya gue menang dan gue lanjut ke babak berikutnya. Nah babak berikutnya gue melawan Abro Fernandez. Nah otomatis kan ankle gue belum sembuh pada saat itu. Jadi ya karena hadiahnya motor juga, kalaupun gue misalnya nggak fight ya gue mundur. Sayang kan, jadi ya gue putuskan untuk tetap fight. Dan karena gue nggak bisa terlalu banyak footwork, akhirnya gue memutuskan untuk ya udah gue ambil kuncian kaki yang dimana rentan untuk terkena ground and pound. Ternyata benar aja, pas lagi gue ambil kuncian kaki itu gue kena ground and pound. Jadi gue nggak dapet tuh pas itu dapet motornya. Gitu sih cerita gue sampai fight debutan di One Pride di season pertama ini. Untuk yang pertama kali sih gue seneng banget jujur aja, kayak wah gila ya, gue nggak habis pikir gitu loh bisa dapat sabuk. Karena gue menganggap selama ini diri gue tuh kayak orang yang lemah, orang yang dibully. Pas lagi gue sekolah pun gue mungkin bukan orang yang apa ya namanya, yang bisa dilihat, maksudnya yang pentolan lah. Gue termasuk anak cupu, suka main di warnet, terus tiba-tiba gue dapet sabuk, oh gue senang banget. Terus untuk yang kedua kalinya mulai biasa aja sih. Jadi kayak oh bukan masalah sabuknya, yang penting gue masalah pencapaiannya sih. Terus lebih nggak menang tuh nggak koar-koar atau gimana, karena mungkin gue belajar dari yang pengalaman gue pertama. Gue menang, kemudian euforia buat guanya terlalu over sehingga gue terlalu ini ya, di atas angin. Jadi yang kedua kali gue menang, gue lebih santai aja, lebih chill. Kesan gue Road of the UFC dari pertama kali dipanggil, ya pasti semua orang kalau dipanggil di Road of the UFC dia pasti excited banget sih. Karena kita tahu UFC itu merupakan ajang tertinggi ya di dunia MMA ini, dan jarang-jarang orang bisa sampai Road of the UFC. Kalau kesan-kesannya pas lagi di sana di Singapura, pelayanan mereka sih hebat banget jujur aja. Karena udah sampai sana kita nggak terlalu direpotkan ya dengan
dengan harus ikut lagi kayak technical meeting segala macam, karena di sana itu begitu nyampe mereka rata-rata udah profesional dan peraturan yang diajarkan itu udah nggak berbeda jauh lagi, dan paling dia cuman berbicara soal poin-poin pentingnya yang sedikit berbeda kayak elbow 12 to 6 dulu kan nggak boleh di UFC. Mereka lebih memberi kita kebebasan di sana, dan waktu prepare-nya juga lebih panjang, jadi kita nggak kayak terburu-buru, oh gue harus buat video lagi, harus foto lagi ini itu, terus belum lagi harus diet. Jadi karena waktunya panjang, otomatis kita juga lebih santai, dan mereka juga dari segi promotor nggak terlalu kayak gimana ya, nggak terlalu serius banget, kita dibawa santai aja di sana, jadi kita diberi kebebasan. Pada saat itu kan saya ingat banget tuh baru fight dari Road to UFC. Fight berikutnya itu nggak jauh, cuma beberapa bulan, sebulan apa 2 bulan, pokoknya nggak terlalu berbeda jauh lah tenggang waktunya. Nah pada saat itu saya berpikir nih, wah saya habis kalah. Otomatis orang yang habis kalah itu sebenarnya harusnya dia ada evaluasi dan punya waktu istirahat yang cukup. Jadi dia harus ngebalikin lagi mental dia. Nah di situ saya merasa saya butuh waktu lebih untuk membalikan mental saya lagi supaya saya siap untuk bertarung lagi, karena kita prepare waktu lah untuk balikin mental kita. Kalau sebelum latihan biasanya sih justru saya lebih suka sebelum makan. Jadi sebelum sarapan saya latihan dulu. Setelah latihan baru sarapan, karena bagusnya satu, kalau sebelum latihan nggak makan itu kita mencegah untuk mual ya pada saat latihan. Dan juga kalori yang terbakar juga kalori yang kemarin, jadi otomatis lebih bagus untuk tubuh saya. Paling kalau saya makan sebelum latihan itu biasanya kayak kalau misalnya lapar banget, saya cari roti atau pisang. Terus kalau untuk suplemen bisa kreatin, misalnya saya pengen angkat beban atau weightlifting. Kemudian setelah latihan ya yang paling bagus ya protein. Oke, ini gue stop buat di rumah gue. Biasanya untuk teman-teman gue atau saudara gue yang berkunjung ke rumah. Kenapa rokok sukun? Karena rokok sukun pilihan nikmat para juara. Saya menganggap diri saya ini orang yang tidak terlalu religius ya, dan saya masih berusaha untuk mendekatkan diri saya kepada Tuhan. Ya kalau saya sih, doa saya sih cukup simpel ya. Yang paling pertama ya mungkin diberi keselamatan dalam setiap harinya, keselamatan dan kesehatan, karena kesehatan itu menurut saya aset paling penting buat saya sebagai fighter. Karena saya mau fight, mau latihan, itu saya membutuhkan fisik yang sehat. Juga kesehatan mental, karena
kita kalau mau berlatih ataupun kerja, ya otomatis kita harus memiliki mental yang sehat. Kemudian juga saya sih biasanya ya berdoa supaya setiap hari bisa diberi rezeki lah, rezeki yang berkecukupan dan bahagia juga udah cukup bahagia dengan kesederhanaan ini. Sangat terinspirasi ya, karena dia juga dari kerja kerasnya, terus usahanya dia dalam bertanding, latihan itu nggak main-main juga. Jadi saya ingin menjadi Rama Supandi yang kedua. Mungkin untuk akhir-akhir ini fisik ya, mungkin ya dia juga udah berumur juga, fisiknya perlu ditambah lagi, dan juga mungkin strikingnya juga sih perlu ditambah lagi untuk bisa meng-KO lawannya. Bukan black belt, itu ada beltnya di situ, belt naga namanya, belt juara ya. Itu kayak, jadi di sana kayak ada event submission, submission grappling. Nah kebetulan di sana saya sebenarnya nggak prepare untuk itu, saya cuman prepare untuk latihan. Cuman ya tiba-tiba saya menang dan saya bawa pulang sabuknya di sana. Pas saya mendapatkan international fight melawan Govin itu, saya cukup bersemangat karena saya berasa kayak saya dapat second chance nih untuk fight internasional lagi pada saat itu. Dan ya otomatis prepare ya harus lebih siap dari yang sebelumnya, dari yang di Road of the UFC. Dan kebetulan pada saat itu juga tim saya juga siap, jadi saya prepare dengan tim saya dan ya udah kita tanding. Tapi kebetulan juga mungkin rezeki belum pada rezekinya belum untuk saya, dan ya saya belum berhasil untuk mengalahkan Govin. Walau awalnya saya juga nggak tahu tuh saya menang poin pada saat itu. Jadi kesalahannya itu pada saat saya menang poin, saya nggak ada yang kasih tahu saya menang poin. Jadi di ronde terakhir itu saya berasa, saya harus finish dia. Begitu saya mencoba untuk habis-habisan di situ, malah saya kecolongan, kena spinning back elbow, dan wasit memberhentikan fight pada saat itu. Ya kalau perasaan sih jujur kecewa, karena kayak sedikit lagi nih gue bisa menang, tapi karena terburu-buru dan lengah akhirnya malah ya kalah gitu loh pada saat itu. Untuk yang pertama kali saya menang melawan Cho Jinbo, jujur perasaan saya senang karena saya mengalahkan dia itu menggunakan strategi, karena saya lebih paham soal rulesnya di One Pride. Jadi mungkin untuk Cho Jinbo dia merasa dia ada di posisi atas, dia dominan, tapi kan pada saat itu saya yang lebih aktif, saya yang lebih banyak mencari kuncian, saya yang lebih banyak melakukan serangan dari ground fighting, dari bawah. Dan memang perjalanan fight itu sesuai strategi saya.
paling kendalanya itu memang agak susah men-take down si Chow Jinbo ya, karena dia mungkin kuat sekali. Tapi saya berhasil membalikan keadaan di ronde ketiga dan saya berada di posisi top. Ya udah, pada saat itu pikiran saya cuman pengen menang, karena pada fight-fight sebelumnya saya pengen membuktikan diri saya pengen coba finish, pengen coba knockout, malah akhirnya keadaan berbalik. Dan pada fight kali ini saya lebih mencari menang aja. Intinya karena saya membawa nama Indonesia, jadi saya harus menang. Ya udah, saya tahan dia di posisi di ronde ketiga dan saya menang poin atas Chow Jinbo.